Komen ini mengingatkan saya perjalanan saya pertama kali cetak buku dan kena tipu ya dengan penerbit yang ada di Banda Aceh senilai 3.500.000. Akan saya spill nama penerbitnya. Ini dia. Penerbit Pena Banda Aceh. Waktu itu saya transfer 3.500.000 tahun 2019. Pertama kali saya mau cetak buku, tetapi buku saya tidak pernah dikirim, bahkan tidak pernah dikembalikan uangnya. Dan buku saya malah saya temukan di toko Orange, dijual di situ, saya nggak tahu kayak mana ceritanya. Dan sepupu saya juga menemukan buku saya sudah dijual di toko buku di Banda Aceh. Ini dia chattingannya. Jadi waktu itu saya membayar 3.500.000 untuk mencetak buku, beberapa eksemplar lah ya, lumayan banyak. Dan buku saya tidak pernah dikirim ke saya. Bolak-balik saya chat, saya hubungi ketika waktu itu udah berjalan prosesnya 3 bulanan, tetapi buku tak kunjung selesai. Maka pastilah kita hubungin, gimana progresnya kok belum selesai dan segala macam. Yang ada chat saya hanya di read doang dan tidak dibalas. Oleh karena itu saya sudah ingatkan kepada pemiliknya, pemilik penerbit Pena ini. Waktu itu saya sudah bilang kalau saya tidak akan pernah menagih lagi. Dan pada saat itu juga saya katakan ini akan terakhir kalinya saya tagih. Ya, Bapak masih punya nomor rekening saya. Kalau ada itikat baik silakan transfer. Kalau tidak silakan kirim buku saya. Itu waktu itu saya bilang. Tetapi tidak ada, nonsense. Dan setelah sekian tahun sampai sekarang ya udah 2014 masih tidak dikirimkan. Padahal kalau beliau ada itikat baik, saya masih belum ganti nomor WA. Bisa aja kalau emang mau bayar ya, bisa searching nama kita, cari di sosmed lah, pasti ketemu. Kalau ada niat, ternyata sepertinya belum ada niat, ya nggak apa-apa. Karena di hari itu 5 tahun yang lalu itu saya sudah bilang saya tidak akan pernah menagih lagi, tetapi nanti Bapak akan membayar di akhirat dengan pahala. Itu yang saya bilang, Pak, sekarang masih punya kesempatan untuk membayar hutang 3.500.000, tapi kalau Bapak nggak bayar maka nanti di akhirat kita nggak bisa lagi bayar dengan uang, maka nanti akan Bapak bayar dengan pahala Bapak. Nah, that's what I said. Tapi tetap tidak digubris, ya nggak masalah. Semoga pesan ini sampai kepada beliau dan mudah-mudahan beliau saat ini masih ada umur sehingga beliau masih punya kesempatan untuk bayar hutang. Soalnya apa? Hutang itu sangat mengerikan ya. Kalau kita meninggal ada hutang belum dibayar, Masya Allah saya nggak tahu bilang. Jangan sampai Pak nanti di akhirat luntang lantung loh. Hai aku pikir lagi nyan Pak. Sebab lo kapu ingat boh. Tapi dari draw ni Hanana dengar kaku lah. Kasih menomantang nasihat dari lo. Mudah-mudahan Bapak nak umur panjang je nak bayar hutang Pak boh. Dan untuk akun Humaira, makasih banyak. Sebenarnya saya pernah punya buku dan akhirnya saya publish sendiri. Jadi karena buku itu juga saya mendapat kesempatan menyanyi hari kemerdekaan India tuh, yang nyanyi lagu kebangsaan India di kedutaan India. Pokoknya sampai saya dapat penghargaan dari kampus. Karena apa? Walaupun saya kena tipu tapi saya nggak nyerah, saya tetap publish di penerbit yang lain. Dan saat ini buku saya sudah 1.000 eksemplar lebih, udah menyebar ke seluruh Indonesia. Tapi saat ini saya sudah tidak cetak lagi karena mungkin saya belum menemukan penerbit yang dekat ya. Kalau dulu kan saya cetaknya di Losmawe. Nah, mana tahu ada penerbit yang berkenan membantu saya untuk mencetak ulang. Nama bukunya adalah Hindustan Diary. Ini ceritanya tentang pengalaman dari saya apply pertama sampai pulang dari India. Dan buku ini juga sudah pernah dijadikan judul skripsi dan Masya Allah ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang pengen ke India, ada yang pengen kuliah ke India, juga yang sedang belajar di India atau pengen kuliah tuh ya, bisa tahu gimana sih trik-trik belajar di sana. Semuanya saya tulis di sini. Dan alhamdulillah buku ini sangat bermanfaat, udah dipakai beberapa orang untuk jadi pedoman ke India dan kuliah di India. Jazakallahu khairan. Terima kasih.